Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada anak-anak peserta didik baru SMK Negeri 1 Kaligajar, tentunya yang masih setia untuk mengikuti kegiatan MPLS daring. Mungkin ini suatu hal yang baru buat kita semua. Biasanya MPLS itu ada di sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah itu di sekolah, tapi pada kesempatan kali ini kita laksanakan secara daring. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi makna dari MPLS itu sendiri. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini tentunya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Zulfirman. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengisi materi tentang kedisiplinan dan tata tertib. Anak-anak tentunya sudah mengetahui apa itu tata tertib dan apa itu disiplin. Tata tertib adalah peraturan yang ada di sekolah yang harus ditaati oleh seluruh peserta didik atau siswa. Baik ketika mulai datang ke sekolah, berada di sekolah sampai nanti pulang sekolah, itu semua diatur dalam tata tertib. Dan tentunya anak-anak harus mentaati tata tertib tersebut. Sebenarnya kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa tata tertib harus ditaati? Coba, kira-kira kenapa anak tata tertib harus ditaati? Ya benar, tata tertib harus ditaati agar menciptakan lingkungan yang tertib, lingkungan yang nyaman untuk proses pembelajaran. Dan di SMK Negeri 1 Kaligajar, tata tertib diciptakan untuk tujuan ketertiban peserta didik. Tata tertib sendiri berisi dua hal. Yang pertama, berisi tentang aturan, yang kedua berisi tentang larangan. Aturan-aturan apa saja yang ada di tata tertib? Misalnya tentang seragam sekolah. Bagaimana di hari Senin dan Selasa seragamnya adalah OSIS, kemudian di hari Rabu dan Kamis adalah seragam identitas, kemudian di hari Jumat kalian diwajibkan untuk menggunakan seragam pramuka. Itu contohnya, salah satu. Kemudian yang kedua, berisi larangan. Tentunya yang namanya larangan itu adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Karena apa? Jika larangan itu dilakukan, tentunya akan memiliki konsekuensi atau akibat. Di SMK Negeri 1 Kaligajar, larangan-larangan itu memiliki banyak akibat jika kalian melaksanakan. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya jika kalian melanggar ketika kalian tidak masuk sekolah, misalnya kalian absen kemudian membolos dan lain sebagainya, itu nanti akan memiliki akibat atau kalian akan mendapatkan hukuman. Itu yang ringkas-ringkas saja. Kemudian ada lagi misalnya hukuman yang berat. Salah satunya misalnya menggunakan narkoba, mengedarkan narkoba. Nah, itu contoh dari pelanggaran berat. Kemudian misalnya mengkonsumsi minuman keras di sekolahan, itu juga salah satu pelanggaran berat. Kemudian misalnya dari anak-anak semua, ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemudian dari sekolah, dari tim kesiswaan bekerjasama dengan tim dari bimbingan konseling akan melakukan treatment atau akan melakukan penindakan. Dimulai dari yang sederhana, itu adalah peringatan lisan. Contohnya seperti apa? Misalnya jika kalian tidak lengkap atributnya, itu ada peringatan lisan. Mungkin ada sedikit Bapak yang kelupaan tadi bahwa aturan di tata tertib mengatur dari ujung sepatu paling bawah sampai ujung rambut yang paling atas. Dimulai dari sepatu hitam, kaos kaki, kemudian ada celana, dan celana tidak boleh pensil. Kalau sampai Pak Firman menemukan
kasus celana yang model pensil, maka Pak Firman tidak akan segan-segan untuk merobek celana tersebut. Karena itu bagian dari menertibkan kalian semua lewat tata tertib. Kemudian pakaian lengkap, kemudian ini yang sering, pelanggaran yang sering anak-anak lakukan adalah model rambut. Model rambut standar itu adalah model tipe 1 cm paling bawah, kemudian yang selanjutnya adalah 2 cm dan yang terakhir 3 cm. Kalau lebih dari itu bagaimana? Kalau lebih dari itu berarti akan ditindak oleh tim kesiswaan. Jadi anak-anak tentunya sudah paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya setelah peringatan lisan, kemudian ada hukuman dari sekolah. Hukuman ini tentunya bersifat mendidik. Misalnya ketika kalian melakukan pelanggaran terlambat sekolah, biasanya akan dihukum dengan tindakan yang mendidik. Seperti misalnya untuk meningkatkan fisik kalian akan diminta untuk push up sekian kali, keliling lapangan sekian kali, kemudian hormat bendera. Sekali lagi itu tujuannya adalah untuk menertibkan anak-anak sekalian. Kemudian jika melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi, ada diminta orang tuanya untuk datang ke sekolah, membuat surat pernyataan yang ditandatangani materi. Tentunya ini untuk level yang lebih berat, itu penanganannya sampai seperti itu. Dan yang terakhir adalah dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari SMK Negeri 1 Kaligajah. Tentunya harapan kita semuanya, harapan Bapak, tidak ada anak siswa SMK Negeri 1 Kaligajah yang dikeluarkan. Dan saya percaya anak-anak semua, apalagi anak-anak zaman milenial sekarang, untuk kelas 10 sekarang, saya yakin punya semangat, punya disiplin yang tinggi untuk belajar di SMK Negeri 1 Kaligajah. Berbicara disiplin dan berbicara tata tertib adalah dua hal yang berkaitan. Tata tertib butuh disiplin dan disiplin butuh tata tertib untuk menegakkannya. Jadi disiplin adalah kunci pokok untuk menertibkan peserta didik dengan tata tertib itu sendiri. Dan disiplin adalah kunci yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menjadikan kalian semua sebagai insan atau siswa yang berprestasi dan juga meraih sukses. Tanpa disiplin mustahil kalian semua akan meraih sukses. Kalau Bapak mengutip dari kata-kata Dahlan Iskan, kalian tahu Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, bahwa kesuksesan itu diraih dengan perjuangan, dengan disiplin, kerja keras, dan air mata. Bagaimana kesuksesan itu diraih dengan disiplin, kerja keras, dan air mata? Bukan dengan santai-santai, berfoya-foya, apalagi bermalas-malasan. Jadi, Bapak minta kalian yang sudah terpilih sebagai peserta didik di SMK Negeri 1 Kaligajah, jangan disia-siakan. Sekali lagi, jangan disia-siakan. Karena apa? Banyak sekali peserta didik yang ingin masuk ke SMK Negeri 1 Kaligajah tapi tidak bisa. Karena nilainya kurang, karena tersingkir oleh kalian yang nilainya di atas rata-rata. Jadi saya yakin kalian semua, anak-anak semua di SMK Negeri 1 Kaligajah punya harapan meraih sukses. Dan Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Kaligajah siap mendampingi kalian meraih sukses dan masa depan yang cemerlang. Semangat, semangat harus bisa. Selanjutnya di kesiswaan kami juga mengakomodir ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan di luar kelas yang mampu atau mengasah keahlian ataupun keterampilan kalian. Di SMK Negeri 1 Kaligajah
ada ekstra, yang pertama adalah ekstra wajib, yaitu ekstra pramuka bagi kelas 10, dilaksanakan setiap hari Jumat setiap minggunya. Wajib karena sifatnya wajib, jadi mau tidak mau harus ikut. Kemudian selain pramuka, kita ada ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja yang latihannya dilaksanakan setiap hari Kamis. Bagi kalian yang mungkin ketika SMP sudah ikut PMR atau penasaran dengan apa itu PMR, bagaimana cara menolong orang di sekolah dalam bentuk medis dan lain sebagainya, kalian bisa masuk di PMR. Kemudian ada juga ekstrakurikuler sepak bola yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Latihan sepak bola ini direncanakan dilaksanakan di lapangan Kembaran untuk tahun ini. Jadi bagi kalian yang memiliki skill atau kemampuan di bidang sepak bola, kalian bisa ikut di ekstrakurikuler sepak bola. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler bola voli. Bagi kalian yang mungkin tidak minat di sepak bola, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Karena banyak sekali kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat kabupaten, kabupaten atau bahkan di provinsi di bidang sepak bola atau voli. Pak, kalau misalnya futsal bagaimana? Kalau futsal, kalian bisa ikut di kegiatan sekolah, di luar sekolah. Kita bisa latihan futsal, sparring futsal, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Tentunya Bapak berharap anak-anak semua memiliki semangat yang tinggi, kemudian tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahan di SMK Negeri 1 Kalikajar, dan juga mau untuk disiplin, karena kunci sukses adalah disiplin. Tentunya dalam benak kalian banyak pertanyaan, mungkin akan Bapak jawab ketika kita bertemu tatap muka. Sementara karena kita masih berjarak, kita masih melalui daring, tidak semua materi mungkin akan Bapak sampaikan. Yang penting kalian bisa memahami dan juga paham apa yang Bapak sampaikan terkait dengan tata tertib, terkait dengan kedisiplinan, dan terkait dengan ekstrakurikuler. Baik, dari Bapak cukup sekian. Sebagai penutup, sekali lagi Bapak minta bahwa kunci kesuksesan seseorang dalam meraih masa depan yang cemerlang adalah disiplin. Dan di SMK Negeri 1 Kalikajar mengajarkan untuk disiplin sebagai peserta didik. Kalian mentaati aturan-aturan yang ada dan menghindari larangan-larangan yang sudah diterapkan oleh SMK Negeri 1 Kalikajar. Karena jika kalian melaksanakan larangan tersebut, otomatis bertemu dengan tim dari kesiswaan, tim dari bimbingan konseling, dan tentunya nanti akan berakibat pada diri kalian sendiri. Jadi jika kalian memenuhi hal yang baik, kalian akan memenuhi hal yang baik juga. Dan jika kalian melaksanakan hal yang jelek, kalian akan mendapatkan hukuman atau punishment dari sekolah. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Disiplin, 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 dan kita raih sukses bersama melalui SMK Negeri 1 Kalikajar. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan besar Bapak untuk kalian semua menjadi tunas-tunas muda Indonesia yang mampu mewarnai masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.